Sayyidina Muhammadin Sayyidina wa ala alihi wa ashabihi kiram wa sahabah awliya wa syuhada walidina al-hadiniya wal al-fatihah wa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Wallahu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Bismillah sadri wa yassir amri. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bait yang ke 9 ya, ditandai 9. Naam nagla. Ya, naam. Naam sarat taibu mana wa ba'arqani wal hubbu ya'taridul anamila bil hawal nilai gawalau ansafta lam adat kahali ala siri bi mustatirin anil wusati wala hasimi mahatanin nushalakil lastu asma'u inna muhibba anil uzati fi ini taham dun nasiha syaibi fi ajalin masyaibu aba'adu fi nusin anit tuhami. Bismillahirrahmanirrahim. Naam sara taibu man ahba wa arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami. Qauluhu na'am sara ila akhirih. Lama tatkala ittadhaha jelas halul mas'uli keadaan mas'ul orang yang ditanya. Siapa yang ditanya? Yaitu Imam Busiri. Di sini Imam Busiri itu seakan-akan ditanya orang. Paling nggak ada yang tanya, cuma dia mendramatisasi. Memang penyair itu begitu. Mimma huwa alaihi daripada sesuatu yang dia itu atasnya mas'ul. Minal hubbi min dari hubbi itu cinta. Walam dan tidak ya boko tersisa lahu baginya sabilun jalan ilal ingkari kepada memungkiri. Ingkar itu mengingkari. Akhirnya aqarra wa tarofa sama mananya ya, aqarra wa tarofa mengakui iya. Bidzalika dengan yang demikian itu. Jadi pada bait-bait syair yang lalu beliau tidak mengakui sedang jatuh cinta. Padahal air mata keluar dengan bercampur darah. Kemudian beliau mengalami penderitaan sakit ya. Bahkan tidak bisa tidur. Tapi tetap
mengingkari bahwa dia tidak sedang jatuh cinta. Di bait ke-9 ini akhirnya beliau mengakui, ya, saya sedang jatuh cinta emang. Nah, kita lihat na'am sara taibu man ahwa fa'arraqani wal hubu ya'taridul lazati bil alami. Untuk memaknai kita lihat syarahnya. Paling bawah ujung wa na'am ada. Wa na'am, ya. Dan bermula na'am yang adalah harfu ijabin lima sabaqah. Ya, na'am itu huruf ijab ya, yang menyatakan pembenaran. Ijab itu pembenaran. Nah, jadi kita artikan na'am itu biasanya apa? Ya, iya, memang benar. Nah, itu. Nah, silakan aja diartikan syairnya. Na'am, memang atau benar. Terus sekarang soro. Nah, kita turun dari baris pertama halaman 11 itu 1, 2, 3. 3 pertengahan ada ya. Faqala soro ada. Nah, faqala soro ila akhiri wasilatu soro mahdhufun wa taqdir soro ilayya. Nah, mulai sini. Artis soro adalah soro ilayya lailan. Lianna soro huwa sayru lailan. Soro itu maknanya telah berjalan kepadaku lailan, malam hari. Lianna soro, karena sesungguhnya kalimat soro huwa as-sayru lailan, dia adalah berjalan di malam hari, sama kayak asro ya. Jadi di sini kita artikan soro itu berjalan malam. Memang telah berjalan malam. Apa mana? Wa qauluhu taibuman ahwa. Nah, apa artinya? Ai khiyalu. Khayalu ya, khayalu. Jadi taibu itu bermakna khayalu. Khayalan, bayangan. Khayalan itu bayangan. Boleh khayalan, boleh bayangan. Jadi taibu bayangan, man orang, ahwa. Nah, ahwa mananya uhibbu ya, karena berasal dari hawiya yahwa. Yahwa yahwayani yahwauna, tahwa tahwayani yahwaina, tahwa tahwayani tahwauna tahwaina, tahwayani tahwaina, ahwa nahwa. Gitu ya. Jadi thayyibu man ahwa, bayangan atau khayalan orang yang kucintai. Pataipu, maka taipu itu khayalul mahbub, khayalan kepada kekasih. Wa ahwa mudari'un ya kan. Itu mudari yang nomor 13. Dari madinya hawiyah ya, dikasril waw, hawiyah. Hawiyah yahwa bermakna ahabba.
mencintai. Bikhilafi berbeda dengan lapas. Nah ini bipatil waw, hawa, hawa yahwi ya. Kalau kata berbaris tuh bisa dibaca dua. Sahwiya yahwa itu maknanya ahabba. Kalau dibaca hawa yahwi, fa'innahu bimana sokoto, maknanya jatuh, tipu. Nah di sini dia mengambil makna ahabba. Lanjut bawahnya. Mana lagi? Mundur satu baris saja. Wa qawluhu fa'arraqa, ini ada. Fa'arraqa. Ini maknanya asharani. Apa ya? Sahril layali, terjaga atau susah tidur. Berarti ya, apa ya? Fa'arraqa, membuat susah tidur atau membuat insomnia. Iya. Nah, ianya kembali ke tayyibuman ahwa. Ini akan aku. Dengan saban malam tuh ada kaguring, kegenangan. Kegenangan bebinian. Kemudian wa qauluhu wal hubbu di bawahnya, pas di bawahnya tuh. Ya taridul lazati bil alami, ya taridu mananya yadfa'u, menghalang-halangi. Wal hubbu, dan bermula cinta itu, ya taridu, menghalang-halangi, ia cinta, lazati, lazata ya, lazata, jamak muannas ya, akan kenikmatan, kelezatan bil alami, dengan sebab sakit merana. Makanya kalau sudah kangen tuh makanan kada nyaman lagi. Kopi gitu, pada pahit lagi. Makanya berkurus mati. Namanya mati karena cinta. Kalian belum pernah merasakannya? Kalau Ustadz ini gimana aja? Ustadz ini sudah. Lanjut paling mundur lagi deh. Ini namanya anak cepat tamat. Ece, loro, telu, 3. Mundur 3 baris. 1, 2, 3. Paling ujung wal murad bil lazat ada ya. Wal murad, dan dikehendaki bil lazat, cinta itu menghalang-halangi lezat. Apa itu lezat? Maka nafihi minan naum, sesuatu yang adalah ia padanya sesuatu, minan naum, daripada tidur. Watasal, nah ini perlu ditasrifkan. Tasalla ya tasalla, tasal. Nah, masdarnya, ayo. Tasalla ya tasalla, tasal, tasallian. Watasalli anil mahbubin, dan terasa nyaman
anil mahbubin, daripada orang-orang yang dicintai. Maksudnya apa ini? Tidur itu bisa nyenyak kalau orang yang kita cintai tidur bersama kita. Betul. Belum tahu kamu. Anak bapaan lagi Allah. Begitu tidak ada, nah itu masalah besar. Jadi ya, lazat ya. Wabil alami, dan dikehendaki dengan alami, mayanusa'u, sesuatu yang muncul, anil hobi, daripada cinta, min, dari siddatil wajdi, dari bersengatan sedih. Jadi Imam Busiri mengakui bahwa beliau sedang jatuh cinta dan tiap malam mengalami insomnia, susah tidur, karena menghayal terus. Bahkan makan yang lezat-lezat pun sudah kada nyaman lagi. Nah ini cinta ini memang membawa duka bagi yang kehilangan cintanya. Tapi cinta membawa bahagia bila kekasih ada di bawahnya. Bila kekasih ada di higa, wah bahagia. Kita lihat faedah tuh ada faedah tuh. Faedah tuh hadal baiti, bermula keutamaan ini bait. Satu bait aja ya, mulai naam tadi. Anna, sesungguhnya, man, barang siapa, kararahu, mengulang-ulang, yaman, akan dia bait, ba'da, setelah salatil isya, salat isya, hatta, sehingga, yagliba, menguasai, alaihi, atas nyaman, an-naum, oleh tidur. Ya, ini kita sambil menunggu guring lah baca. Naam sarataiku man nahwa fa'arwaqani wal hubbu ya'taridul lazzati bil alami. Kita ulangi lagi sampai terguring. Fa'innahu, maka sesungguhnya dia man yaro, akan melihat yaman al-Mustafa, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi manamihi, pada tidurnya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita amalkan. Yang Nabi itu banyak amalan sini guring. Di antaranya Nabi itu kalau guring baca surah apa? Alif Lam Mim, Sajadah, Tabarak. Pendek-pendek itu sudahnya nengkul-kul tuh. Master cool. Sambil menunggu guring gitu. Jadi guring itu dalam keadaan wudu, dikir, itu caranya guring. Ya istimewa guring wudu tuh istimewa.
karena arwahnya akan berkumpul dengan orang-orang soleh. Nah saat guring itu roh kita keluar, berjalan-jalan. Ada cerita ini mungkin di kitab-kitab ada. Kalian kenal ya Jalaluddin Ar-Rumi ya, tokoh apa? Tokoh Sufi yang pakai tarian Sufi dengan musik-musiknya ya. Ketika ditanya Pian Salim ini siapa guru Pian aja? Apa jawaban Sidin? Guru saya adalah Syekh Jalaluddin As-Sayuti. Dan jarak keduanya nih jauh, 500 tahun. Bagaimana engkau bisa berguru dengannya? Berguru lewat mimpi. Di antaranya ya wudhu tadi. Ya paling kadang nak guring lah. Nak guring tuh wudhu. Sudah malam dulu terbangun kami ngalih bang berwudhu gitu. Ya paling kadang nak guring lah. Ya semua santri nih. Singkat gigi yang lo akan sunnah kalau memang nyelat gigi sunnah ya. Yang makro tuh pakai besi, nah itu makro. Pakai jarum, pakai paku, pakai kunci, nah itu makro. Pakai lidi sunnah. Nah, ini supaya ada penyakit gigi nih. Ini hanya kelas 3 MTS sudah ompong giginya. Kayak kai dah. Apa 3 tahun, setahun udah habis ondol halus lagi. Anda pernah sakit gigi? Nah itu. Wudu yang Allah sambil ngulang-ngulang ini. Yang mudah-mudahan ini bisa bertemu Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Dengan wasilahnya ya. Lanjut. Nah sekarang masalahnya ketika beliau mengaku aku memang cinta kepadanya. Bermasalah lagi ternyata. Dicela orang. Kenapa ikam jatuh cinta wanita? Ini lo jelek loh. Sana tuh yang bunga-bunga sebanyak. Nanti sampai dikatakan cinta itu tidak bisa memilih saudara. Dia bisa datang sendiri. Terpaksa kita nerima. Ingkam takutnya orang, ingkam kenapa kawin manusia aja? Ketahuan aja. Nanti ada penentang keterangan. Lanjut, bait ke-10. Ya laimi bil hawal udri ma'adziratan minni ilaika wa lam ansab talam. Ini talimu bacanya. Ini kan bah talimi ya. Ini talimu. Ya laimi. Ya laimi maknanya yaitu wahai laimi para pemaki, pencela. Wahai para pencelaku. Nah, sekarang pil hawa. Halaman sebelahnya, baris kedua.
Wa qawluhu bil hawal uzriyi izal lil mu'jamati uzriyi bizal mu'jamah bertitik satu. Ai al hawa itu cinta, kasmaran, tresno. Al mansubu yang dinisbahkan, disandarkan ila bani uzrah, bani uzrah, bani uzrah ta'ala, bani uzrah. Bidomil lain dengan domah ain, wahum dan mereka itu bani uzrah, qabilatun masyhuratun, satu suku yang masyhur, terkenal, populer, bil Yaman, di mana ya, di Yaman. Ada di Yaman itu satu kabilah atau satu suku namanya Uzrah. Apa yang terjadi dengan Uzrah ini? Yu'addi, apa ada yu'addi? Mendatangkan bihim dengan mereka Bani Uzrah al-isku oleh kasmaran, yaitu cinta. Nah, ini kasmarannya ini yang kita lihat. Ilal maut, sampai mati. Jadi cinta itu membawa korban, saudara. Sampai mati gara-gara cinta. Kenapa mereka sampai mati? Karena kecintaannya kepada seseorang. Karena sidqihim, benar-benar mereka bil hubbi, pada cinta, wariqati, dan lembut qulubihim, hati mereka Bani Uzrah. Jadi kayak pemantingan nyala ini bil hawa, pada cinta, al uzri, kembali ke syairnya, al uzri yang dinisbahkan kepada Bani Uzrah. Wahai para pencelaku, cintaku ini sama seperti cintanya Bani Uzrah. Mereka mati gara-gara cinta. Nah, selanjutnya ma'ziratan, menurut ke bawah, hadis qulubihim, satu baris. Wa qaluhu ma'ziratan, ada ya? Apa itu ma'ziratan? A'taziru ma'ziratan. Jadi ma'ziratan ini maf'ul bih, fa'ilnya dibuang. Takdirannya a'taziru ma'ziratan, atau uqaddimu ma'ziratan, mengajukan aku akan ma'ziratan, permohonan maaf. Jadi kita artikan apa? Ma'ziratan, permohonan maaf, atau mengajukan permohonan maaf. Mini, apa? Dari aku, ilaika, kepada engkau. Aku minta maaf kepada engkau. Cintaku ini sama seperti cintanya Bani Uzrah, yang mereka itu berkorban demi cinta. Seperti cerita Laila Majnun. Laila dan siapa lagi? Kais Laila. Mati keduanya di padang pasir. Kais lari ke padang pasir, dikejar oleh Laila, hanya mereka mati berdua. Namanya Laila Majnun.
tapi ini jangan diumpati, maksudnya belum saatnya jatuh cinta, nantilah. Ini kamu jatuh cinta sekarang kan, hampir sekolah kawin aja. Walau ansab dalam talumi, mana nih? Ini paling bawah ya, sebelum syair tuh naik. Ada pula naik 3 baris ujung tapi ya. Ada wa qauluhu walau ansab tak, dari syair wa aibul fata adalah naik 3 baris tapi paling ujung. Qauluhu walau ansab tak, ada walau dan seandainya ansab tak itu adil engkau. Insaf, sadar boleh juga ya. Lam talumi, tidaklah mencela engkau akan aku. Tapi menikam tuh pikir-pikir, nikam tuh sadar, mau bersikap adil, engkau tidak akan mencela aku. Yang mencela itu karena dia tidak pernah jatuh cinta. Nah, sambungannya, nah ini. Li'annal hubba, karena sesungguhnya cinta itu, laisa, bukanlah ia hub, ikhtiaran, bisa memilih. Hatta sehingga yulama alaihi, dicela atasnya. Bal huwa, tetapi dia itu qahriyun, dipaksa. Wala yulamu, dan tidak boleh dicela illa kecuali alal amri, atas perkara al ikhtiyari, pilihan. Lanjut ke syair paling bawah. Ada ya? Ada angka ta'nifi ya. Tapi naik sedikit 2 baris. Walidzalika qala ba'dus sufiyah, ada. Dan karena itu berkata oleh sebagian ulama sufi, la yambagi, tidak sepantasnya asyakhsu, seseorang, ajatakallama, bahwa dia berbicara. Ini kata-kata yang kada pantas diucapkan oleh seseorang ala halin, atas satu keadaan. Illa, kecuali idza, apabila dzaqaha, merasakan ia akan dia. Orang belum pernah jatuh cinta lalu bercerita tentang jatuh cinta. Belum pernah kawin, berkisah syarat pada nang kawin. Itu kada, tidak cocok bicara seperti itu. Wa ila hadzal ma'na, dan kepada ini makna asyara, mengisyaratkan Ibnu al-Faridi biqaulihi, da angka ta'nifi wa dzuk ta'mal hawa fa idza yasyikta fa ba'da dzalika annif. Tinggalkan olehmu angka, daripada engkau, ta'nifi, mencaci aku. Kamu gak usah mencela, mencaci aku tentang aku jatuh cinta. Wadzuk, dan rasakan olehmu ta'amal hawa, akan rasa nikmat hawa, cinta. Ini kan merasakan aja,
Bagaimana jatuh cinta itu rasanya? Faida asyikta adalah bila engkau telah kasmaran, sudah merasai jatuh cinta. Faba'da dzalik, maka setelah itu anib, celalah, makilah. Tapi engkau tidak akan memakinya. Kenapa si anu tuh kayak itu aja, wah ini aja. Ya karena dia jatuh cinta. Berubah manusia tuh karena cinta. Bisa menjadi baik, bisa juga kejam kadang-kadang. Iyalah, apalagi kalau sudah putus cinta. Banyak orang berbunuh-bunuhan loh. Kita lanjutkan. Jadi bait ini mengatakan bahwa beliau itu dicela orang karena cintanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita insaf mau berpikir, sebenarnya Jasidin, kau tidak bisa mencela aku, karena mencintai Nabi itu sesuatu yang sangat pantas. Mencintai tanah haram Mekah Madinah karena ada Nabi di sana. Ini kita larikan ke Nabi ya. Memang kesannya ini kepada seseorang perempuan itu. Padahal ini ke Nabi maksudnya. Adatkah haliyalan siri bimustatirin anil wusati waladai bimunhasimi. Ke bawah. Pakola adatkah, baris kedua. Adatkah. Adatkah hali aluh. Ai jawazka, sewajabka, melewati akan engkau, melewati atau melalui. Jadi adatkah itu telah melewati engkau, gitu ya. Hali jadi fa'il, oleh keadaanku. Kama sebagaimana yakulu berkata asyakhsu seseorang ligairihi bagi selainnya, la arakallahu hali. Ini bisa kita artikan la itu semoga tidak, araka melihat akan engkau oleh Allah, hali keadaanku. Nah, wa ala hadza, dan atas ini fal jumlatu, maka jumlah adat kahali. Jadi adat itu fi'il ya, ada ya, adau, adat. Mandi keempat. Ka-nya adalah maf'ul bih muqaddam. Maf'ul bih muttasil. Ya kah? Ya Allah, darabana, darabaka, darabaki, darabakuma, darabakum. Hali fa'il muakhar. Nah, jumlah fi'il maf'ul bih fa'il du'aiyah. Nah, gitu. Kita ambil du'aiyah. Kalau anak du'aiyah, sampaikan ya setengah 8. Nah, kalau itu jadi du'aiyah, berarti kita artikan apa? Semoga.
Semoga melewati akan engkau oleh keadaanku. Semoga melalui, maksudnya melihat ya, melalui itu melihat, kamu mudah-mudahan kamu bisa melihat keadaanku sekarang. Kondisi pina petangisan, susah tidur. Di bawahnya lagi kita artikan aja. La sirri, tidak ada sirri rahasiaku. Bi dengan mustatirin, bi dengan mustatir bisa disembunyikan. Memang orang jatuh cinta tuh kayaknya kada kau bersembunyi, kelihatan. Anil wusah, daripada wusah. Wusah ini para pemitnah. Para pemitnah. Kalau kita jatuh cinta itu kayaknya ada yang kada suka gitu ya. Wala da'i bimun hasimi, dan tidak pula da'i itu penyakitku. Bi dengan munhasimi, berhenti, terputus. Kita lanjutkan. Mahattani, mahattani. Dan kita artikan syair aja langsung ya. Mahattani, telah tulus engkau. Ni akan aku. An-nusha, akan memberi nasihat. Ikam jangan waninya, jangan jatuh cinta kepadanya. Tulus kawan menasehati, tapi karena sudah cinta itu, apa yang terjadi? Lakin, tetapi, lastu, tidaklah aku, asma'u, mendengar aku akan dia. Ada hendak mendengar. Innal muhibba, sesungguhnya orang yang jatuh cinta, anil uzali, daripada para pembenci, pi somami, pada ketulian. Lanjut ke sebelah. Baris ketiga, 1, 2, 3. Wapil hadis ada hubbuka lisyai'in yu'mi wa yusimu. Cinta kamu kepada sesuatu membuat kamu buta dan tuli. Cinta itu membuat orang buta dan tuli. Walaupun jelek ini, ya kawanan mengatakan ini jelek, memang menjatuh cinta kepadanya. Kada, ini loh paling cantik. Nah itu kelakuannya kada baik kan loh. Gak peduli, aku sudah jatuh cinta kepadanya. Pokoknya akan kulamar, jadikan bini. Jatuh cintanya tabrak terus. Nyar guru gen mana itu kada baik, katap kada didengarkannya. Orang tua kita tuh mengatakan kada baik namanya.
Akun durhaka ke orang tua. Namanya kawin lari. Nah, itu paling gak ada nyaman kawin lari. Orang kawin tuh di ranjang kawin, ini kawin lari. Ya apa caranya? Nah inilah problema cinta. Satu bait lagi ya, nanti kita lanjutkan pertemuan selanjutnya. Baru pindah ke tema lain, al-fasl tsani. Ini fasl tsani ini sebenarnya mulai sini ya. Baina marati. Kita tuh lain ya, kemal malibira dijimah. Nah, fasl tsaninya di sini. Karena ini peralihan tema. Ya. Ini kalau kita lanjutkan nih pada rame, soalnya ada penjelasan penting di bait ke-13 dan ada faedah baitnya yang sangat penting untuk membuat perempuan tunduk kepada kita. Ingin tahu cara supaya dikejar perempuan? Ada caranya. Kan lempar aja pakai batu. Kalian akan dikejar. Tapi dia bawa kayu. Sampai pukulnya yang kapok. Ada lagi anak paling cepat dikejar perempuan tuh. Kamu cari tahi ayam. Kamu sentuh pipinya. Nah, kamu dikejar itu. Itu caranya. Ini begayaan lah. Jangan diompeti. Allah alam bisa. Ini kitabnya habis ya. Tapi di minggu depan nasar hebat. Jangan bertakon lagi lah. Pak jaga rumah. Pengajian apa aja. Nah, jadi minggu depan nasar hebat. Jadi nanti tafsir masuk lagi ya. Kan ada santri minta tafsir. Selesaikan bersama aja. Nanti habis ajaran barunya. Ya. Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Sallallahu Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.